Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. 3 pedang. Qin Changshan terluka dan batuk darah. Apakah itu Xiang Tianqiu dan yang lainnya, atau Zhou Zili? Mereka semua tercengang. Siapa yang mengira bahwa orang awam Danau Naga dengan pedang Qi, Master 5 lapis yang mengguncang dinasti Zhou besar, akan dikalahkan oleh Su Yi? Jantung Xiang Tianqiu tenggelam. Yu Baiting tampak muram, dan tangan serta kakinya gemetar tak terkendali. Kang Sanshan merasakan sakit di rahangnya, hanya untuk menemukan bahwa jari-jarinya terlalu kuat, dan dia mematahkan sejumput saat dia membelai janggutnya. Wajah Sue Ningyuan sangat berubah. Kejutan tak terkendali membanjiri hati para petinggi di kota Gunzu ini. Di sisi lain, Zhou Zili dan Zheng Tianhe penuh dengan kegembiraan, dan kegembiraan. Kamu seperti makhluk abadi di langit, melukai musuh dengan 3 pedang. Orang yang sering lewat menunjukkan kekaguman dan keterkejutan. Hati King Jin dipenuhi dengan astringensi yang tak terlukiskan, bahwa 3 ilmu pedang, seperti peri yang melakukan seni bela diri, benar-benar menghancurkan kebanggaan halus di hatinya. Ini juga pertama kalinya di hatinya ada penyesalan yang tak bisa dijelaskan. Area di puncak gunung ini rusak parah, dengan bebatuan yang pecah, vegetasi yang hancur, dan banyak bekas pedang yang mengejutkan di tanah, seperti jurang yang bersilangan. Setelah Qin Changshan batuk darah, seluruh orang tampak jauh lebih tua, dan ada kelelahan di antara alisnya dan kejutan yang tak terlukiskan. Tapi saat ini, dia terluka. Dan cedera internal yang serius. Ini luar biasa. Hanya itu. Tidak jauh, Su Yi menggelengkan kepalanya sebentar, ketiga pedang ini dapat dianggap memiliki panas, tetapi sayangnya, ada juga banyak masalah, mengejar keagungan secara membabi buta, sehingga kekuatan tersebar, dan niat pedang tidak dapat terkonsentrasi, hanya mencari titik lemah, dan Anda dapat mematahkan wajah dan membiarkan Anda gagal. Qin Changshan lesu di sana, pipinya yang pucat tidak menentu. Setelah beberapa saat, dia mengambil napas dalam-dalam, matanya dingin dan keras, dan berkata, saya akui bahwa saya meremehkan Anda sebelumnya, tetapi itu tidak berarti, di atas ilmu pedang, Anda bisa memfitnah dan mempermalukan saya seperti ini. Kata-kata ini sulit diucapkan. Untuk mendiskreditkan kendo Anda. Su Yi tertawa, kalau begitu biarkan kamu melihat teknik membunuh yang sebenarnya dari budidaya pedang. Dentang. Yu Xuanjian King Yin. Momentum Su Yi tiba-tiba berubah, matanya tajam dan acuh tak acuh, kejam seperti dewa di langit. Di tanah tubuh dan pikiran, hanya ada akumulasi tajam dari niat membunuh. Murni hingga ekstrim. Alis Qin Changshan tiba-tiba berdebar kencang, jantungnya tidak bisa berhenti gemetar, dan arus dingin yang berbahaya merangsangnya untuk memilih dengan putus asa tanpa ragu-ragu. Potong. Qin Changshan berteriak keras, janggutnya terbang tinggi, matanya melebar karena marah, seluruh tubuhnya tampak terbakar, dan dia menuangkan seluruh energinya ke pedang gunung. Pedang menyerang. Ini tidak diragukan lagi adalah pedang paling puncak dari Grandmaster Five Realm Overlord, dan bahkan bisa disebut sebagai pedang paling mempesona dalam hidupnya. Pada saat ini, dia bahkan ingin berterima kasih kepada pemuda yang mempesona ini, jika bukan karena penganiayaan dan stimulasi yang terakhir, aku khawatir dia tidak akan bisa meledak sepenuhnya. Potensi, untuk menampilkan pedang puncak seperti itu. Dentang. Tetapi pada saat inilah juga gumpalan pedang tersapu seperti bambu patah, mematahkan pedang yang telah dia potong, dan pedang Sunwei terguncang dan terbang menjauh. Dan ujung pedang itu menembus tubuhnya. Darah merah berceceran, panas dan menyilaukan. Qin Changshan dengan bingung menundukkan kepalanya, melihat pedang yang menusuknya, tampak bingung, terpana, dan terkejut. Pada akhirnya, dia mengangkat kepalanya dengan susah payah, menatap pemuda tampan berjubah di seberangnya, menunjukkan warna yang kompleks, dan berkata dengan suara serak. Ketika saya melihat pedang ini, saya melihat sekilas gaya pendekar pedang tertinggi. Saya, Qin Changshan, bisa mati di bawah pedang ini, tapi saya senang, dan saya juga bisa tersenyum Jiu Quan. Suara masih terengah-engah, pembudidaya pedang ini,
yang berada di peringkat 27 dalam daftar Master Zhou Agung, telah jatuh ke tanah. Di wajahnya, tidak ada kebingungan, ketakutan, atau keterkejutan. Hanya sentuhan kedamaian dan kelegaan. Gaya pedang itu sangat indah. Ini adalah pikiran terakhir Qin Changshan sebelum dia meninggal. Puncak gunung itu sunyi senyap. Siang Tianqiu, mereka sudah berkeringat dingin, seperti jatuh ke dalam gua es, kehilangan jiwa mereka. Pedang Sui barusan membuat mereka terlambat untuk bereaksi, apalagi melihat misterinya. Dan pedang seperti itu seperti pukulan ke tanah, menghancurkan sisa kepercayaan dan kesombongan di hati mereka. Qin Changshan dari Grandmaster tingkat kelima dibunuh oleh pedang, siapa yang tidak bisa gemetar dan ketakutan. Dan yang lebih mengerikan adalah kematian Qin Changshan berarti mereka telah kalah dalam pesta teh ini. Zhou Zili dan Zheng Tianhe semua lamban di sana. Pedang macam apa ini? Setelah setengah suara, Siang Tianqiu tampaknya kembali sadar, ekspresinya suram, dan suaranya rendah, yang mulia adalah cara yang baik, Siang. Kata-kata itu penuh dengan keengganan dan kekesalan. Gagal. Organ-organnya habis, dan kartunya habis, dan mereka tidak melawan kekuatan pedang lawan. Hasil ini benar-benar tidak terduga oleh Siang Tianqiu, yang awalnya cukup yakin. Yu Baiting dan yang lainnya sangat tertekan sehingga mereka akan muntah darah, dan wajah mereka menjadi lebih jelek. Zhou Zili tercengang sejenak, disusul dengan rasa haru yang tak terlukiskan di hatinya. Ekstasi dan kegembiraan yang tak terlukiskan membanjiri sekujur tubuhnya, membuat Sabtu Akbar ini sang pangeran sedikit gila. Menang. Haha, aku benar-benar menang. Jika bukan karena status dan kesempatannya, Zhou Zili tidak bisa menahan tawanya untuk melampiaskan emosinya yang mendidih. Terlalu sulit. Di bawah pukulan brutal dari orang yang sering lewat dan King Jin tidak dapat campur tangan, pengkhianatan Sue Ningyuan, dan keberatan Zheng Tianhe tentang identitas kerabat asing. Siapa yang akan percaya ini? Zheng Tianhe, Chang Paser, dan Mu Zongting semuanya menunjukkan kegembiraan di alis mereka, dan hati mereka bersemangat dan bersemangat. Hasil seperti itu juga mengejutkan dan mengejutkan mereka. Mata yang menatap Sui dipenuhi dengan kekaguman fanatik. Ini nyata, hanya satu orang dan satu pedang yang bisa membalikkan keadaan. Yu Baiting dan Kang Sanshan semuanya terdiam. Menghadapi pukulan yang begitu berat, mereka tidak bisa pulih untuk waktu yang lama. Selamat, Yang Mulia, dan selamat untuk tuanmu. Mulai sekarang, posisi Gubernur Gunzu harus diambil oleh tuanmu. Siang Tianqiu tersenyum kaku. Di sampingnya, Zhang Lingyu, Gubernur Wilayah Kabupaten Huaiyan, yang berharap menjabat sebagai gubernur, memiliki wajah pucat dan hati yang mati. Hei, aku tidak peduli dengan ucapan selamatmu. Dalam 3 hari, aku ingin kau menyerahkan semua urusan istana gubernur. Zhou Zili mendengus. Jejak kemarahan melintas di mata Siang Tianqiu, dan tanpa berkata apa-apa lagi, dia melambaikan tangannya, semuanya, pesta teh sudah selesai, aku harus pergi. Dia tidak ingin tinggal lebih lama lagi. Situasi yang pasti menang hancur karena kematian Qin Changshan. Pukulan seperti itu membuat Siang Tianqiu bahkan tidak tahu bagaimana menjelaskannya kepada pangeran kedua. Tapi pada saat ini, Sui berkata dengan tenang. Siapa yang melepaskanmu? Sui, pesta teh sudah berakhir, dan kami juga mengaku kalah, apalagi yang ingin kamu lakukan? Sue Ningyuan berteriak dengan suara yang dalam. Meskipun dia tenang, dia sebenarnya sangat bingung, dan samar-samar menebak apa yang ingin dilakukan Sui. Pesta teh sudah berakhir, tetapi orang-orang yang harus dibunuh harus dipecahkan. Sui berkata dengan tenang, karena kamu yang pertama berbicara, kamu akan mulai. Ketika dia berbicara, Royal Profound Sword di tangannya terangkat dan menebas kehampaan. 5 kaki jauhnya, Sue Ningyuan, kepala klan, juga memiliki Taoisme dari 3 tuan. Judul Sue Ningyuan. Tapi dalam menghadapi serangan mendadak Sue Ningyuan segera menggunakan kartu truf penyelamat hidupnya. Sebuah perisai emas kecil dengan aura berkedip muncul, menghalangi tubuh Sue Ningyuan, aura emas beredar, dan rune aneh dan tidak jelas muncul. Perisai emas itu diubah oleh jimat rahasia yang disempurnakan oleh Biksu Yuan Dao,
dan pertahanannya luar biasa. Boom! Dalam ledakan yang memekakkan telinga, pedang Sui dan perisai cahaya keemasan meledak secara bersamaan, aliran turbulen memercik dan memercik. Terpengaruh oleh kejutan ini, Sue Ningyuan terhuyung-huyung dan hampir batuk darah. Sebelum dia bisa berdiri teguh, Su Yi telah membuat pedang keduanya. Tidak. Sue Ningyuan ngeri dan ketakutan. Di mata semua orang, Sue Ningyuan tidak punya waktu untuk menstabilkan sosoknya, dan kepalanya terlempar ke udara. Lehernya patah halus dan mulus, dan darah menyembur keluar seperti air mancur. Semua orang bingung dan berkeringat. Sue Ningyuan, patriark salah satu dari 5 keluarga aristokrat teratas di kota Gunzu, Megatron di 6 kabupaten Gunzu, dengan otoritas yang mengerikan. Dipenggal seperti ini. Zhou Zili dan Zheng Tianhe sama-sama merasa merinding di hati mereka dan terangsang oleh adegan berdarah ini. Karena bahkan mereka tidak menyangka bahwa setelah pesta teh, Su Yi akan sangat kasar, dan segera mengeksekusi Sue Ningyuan. Tapi, sangat senang. Zhou Zili memikirkan pengkhianatan Sue Ningyuan sebelumnya, mengingat adegan ketika dia menertawakan Su Yi dan dirinya sendiri, dan kemudian melihat kepala Sue Ningyuan dengan 2 poin kematian tragis, hati segembira minum seember air es di hari yang panas. Su Yi, kamu tidak gila. Kang Sanshan dari Qianlong Jianzhong memarahi dan berkata dengan tegas, pesta teh sudah berakhir, pemenangnya telah diputuskan, mengapa kamu masih membunuh orang? Apakah kamu tahu ini? Konsekuensi dari melakukan ini. Di hadapannya, dia adalah satu-satunya dengan identitas yang sangat istimewa, dari Qianlong Jianzhong, yang mengaku sebagai orang yang tidak terikat. Jadi meskipun dia dikejutkan oleh metode Su Yi yang mendominasi dan kejam, dia tidak terkejut. Anda dapat mendengar tegurannya, wajah orang yang sering lewat dan King Jin berubah, mereka tahu yang terbaik, jika Su Yi ingin membunuh, tidak peduli siapa Anda. Sesepuh sekte luar Liu Hongqi dari sekte roda bulan dibunuh olehnya begitu saja. Bagaimana orang seperti itu bisa peduli dengan sekte pedang Qianlong tanda ini? Namun, orang yang sering lewat dan King Jin terdiam dan tidak mengingatkan mereka. Memang benar keduanya dan Kang Sanshan berasal dari Qianlong Jianzhong, tetapi hubungan mereka sama, alasannya adalah mereka berasal dari faksi yang mendukung Pangeran ke-6. Kang Sanshan termasuk dalam faksi yang mendukung Pangeran ketiga. Melihat Kang Sanshan di tahap awal, Xiang Tianqiu mengangkat semangat mereka. Perhatikan bahwa Qianlong Jianzhong adalah tempat suci pertama di dinasti Zhou besar, kekuatan kultivasi yang melampaui dunia. Su Yi berani membunuh Yue Changyuan dari keluarga Su di kota Yujing, Qin Changshan diundang oleh Pangeran kedua, dan Sue Ningyuan, penguasa keluarga Sue, tapi dia berani membunuh orang-orang Qianlong Jianzhong. Yang mulia ke-6, tidakkah Anda khawatir bahwa tindakan brutal Su Yi akan menyebabkan banyak masalah bagi Anda? Kang Sanshan memandang Zhou Zili dengan dingin lagi, jika Anda memberitahu yang mulia, bahkan jika orang-orang di sekitar Anda membunuh tanpa pandang bulu dan menyebabkan kekacauan di kota Gunzu, Anda harus bagaimana Anda memandang Anda? Dia pertama kali menegur Su Yi, dan sekarang dia memperingatkan Zhou Zili, tampaknya berpikir bahwa rahasia Zhou Zili di belakang Su Yi yang berani membunuh seperti ini. Zhou Zili tertegun sejenak, lalu dia tertawa dengan marah, dan berkata, pesta teh hari ini, apa hubungannya denganmu, anggota sekte pedang Qianlong? Siapa kamu? Genchong, datang untuk mengajariku dan kakak Su. Tapi Su Yi menghela nafas pelan, mengapa kamu perlu berbicara omong kosong dengan orang yang sekarat ini? Dentang. Pedang bergema. Su Yi memutar pergelangan tangannya, dan pedang Yuxuan mengangkat pelangi dan menebas ke arah gunung Kangshan di udara. Sederhana. Kang Sanshan merasa lengah. Sebelumnya, dia juga membuat pernyataan yang murah hati, mengklaim bahwa dengan identitasnya sendiri, dia pasti bisa menahan Su Yi. Siapa yang mengira Su Yi akan melakukannya tanpa omong kosong? Namun, Kang Sanshan layak menjadi keturunan sekte pedang Qianlong, dan dia bereaksi sangat cepat. Dentang. Pedang besar itu bergetar, percikan api tersebar, dan retakan yang mengejutkan muncul di bilahnya. Dampak menakutkan dari kekuatan spiritual membuat wajah tua Kang Sanshan memerah, dan dia tidak bisa menahan ketakutan, dan segera berteriak keras.
Semuanya, jika Anda tidak mengambil tindakan saat ini, kapan Anda akan menunggu? Xiang Tianqiu dan yang lainnya telah melihat bahwa situasinya tidak baik, tetapi mereka tidak bisa tidak ragu. Anak perempuan, dia tidak bisa duduk. Terlebih lagi, bahkan jika mereka menembak bersama, bagaimana mereka bisa menjadi lawan Sui? Tidakkah kamu lihat, Qin Changshan, yang sekuat Master 5 tingkat, membenci ini? Pergi. Xiang Tianqiu minum sedikit, berbalik dan bergegas menuruni gunung barat. Mata orang lain berbinar, dan para pahlawan berkumpul di kaki gunung. Selama mereka dapat melarikan diri dari puncak gunung, mengapa mereka tidak dapat menemukan cara untuk bertahan hidup? Wow! Tokoh-tokoh top di kota Gunzu ini berangkat untuk pertama kalinya, berencana melarikan diri menuruni gunung. Kang Sanshan tercengang. Dia akan bertarung dengan Xiang Tianqiu dan yang lainnya, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa orang-orang ini akan melarikan diri lebih cepat dari satu sama lain. Bahkan Zhou Zili dan yang lainnya tercengang beberapa saat. Siapa yang akan percaya bahwa orang-orang tua yang masih agung sekarang ini akan menjadi sangat tidak berdaya? Melihat ini, Sui menggelengkan kepalanya sedikit, bisakah dia melarikan diri? Dentang. Dia mengambil napas dalam-dalam dan meneriakkan pedang Yuxuan di tangannya, dan pola rune yang tidak jelas dan misterius muncul di pedang, yang menguraikan dekrit napas, Caixuan. Saat Sui menikam dengan pedang. Boom! Lautan awan yang luas di sekitar puncak gunung tiba-tiba mendidih dan bergulung. Perkasa, seperti air sungai Tianhe yang mengalir, suaranya bergemuruh, seperti guntur yang tumpul. Di kaki gunung, entah berapa banyak orang yang kaget. Dalam bidang penglihatan mereka, matahari di kubah langit tiba-tiba terhalang, dan lautan awan dalam jarak 100 kaki ditangkap oleh tangan besar yang tak terlihat, dan mereka semua bergegas menuju puncak gunung barat. Deru guntur yang teredam juga bergema di antara langit dan bumi. Ini. Apakah ada peri tanah yang bercampur? Tuhan! Ada keributan, dan saya tidak tahu berapa banyak orang yang tercengang. Hua Yan dan Yingbo yang berpengetahuan luas juga tergerak. Di dunia ini, hanya Dewa Tanah yang memiliki kemampuan untuk memindahkan gunung dan mengisi laut, dan menggunakan kekuatan angin, guntur, dan api. Dan pemandangan ini tidak berbeda dengan cara para Dewa Tanah. Tapi, siapa yang menyebabkan adegan mengerikan ini? Puncak. Zhou Zili dan yang lainnya juga tercengang, dan mereka tidak bisa berhenti memikirkan adegan ketika Sui Jian memimpin hujan lebat untuk membunuh musuh di Akademi Qingding di Kabupaten Yunhe. Orang yang lewat mengingat adegan di mana Sui Jian meminum guntur dan membunuh musuh di malam hari di hutan belantara. Pada saat ini, Sui Jian seperti dewa. Xiang Tianqiu, yang berbalik dan melarikan diri lebih dulu, hanya bergegas ke sisi jalan gunung, dan dihantam oleh semburan awan dan kabut yang berat seperti gunung. Lurus seperti gunung raksasa menekan tubuhnya, menghancurkan tubuhnya dan terbang keluar, dan dia tidak tahu berapa banyak tulang yang patah. Sialan! Xiang Tian ketakutan, berjuang untuk bangun, tetapi dengan kilatan pedang, tenggorokannya tertusuk, dan matanya langsung membulat. Sebelum dia meninggal, dia melihat kemeja biru menghilang dalam kabut. Buka! Di sisi lain, Yu Baiting meraung, mengayunkan pedang perang Qian, dan menebas ke arah awan tebal yang bergegas. Tapi awan dan kabut itu tampaknya berkabut, tetapi sebenarnya sangat berat dan berat. Dalam sekejap mata, Yu Baiting, sosok master, terkejut dan terus mundur, dan seluruh orang akan tenggelam dalam awan. Bagaimana ini bisa? Yu Baiting benar-benar panik, wajahnya penuh amarah. Itu hanya pesta teh. Siapa yang mengira bahwa bahkan jika mereka mengaku kalah, Sui tidak akan membiarkan mereka pergi. Anak laki-laki membayar hutang ayahnya. Jika kamu mati, anak perempuanmu tidak harus mati. Bukankah hasil ini lebih baik? Suara acuh tak acuh tiba-tiba terdengar di lautan putih awan dan kabut. Tubuh Yu Baiting tiba-tiba menegang, dan kepanikan yang tak terlukiskan melonjak di hatinya. Dia bahkan tidak bisa melihat di mana Sui berada. Sui, saya mengaku kalah, saya bersedia melayani Anda sebagai tuan, selama Anda melepaskan saya, semua otoritas keluarga Yu saya dapat digunakan oleh Anda. Yu Baiting berteriak dengan suara gemetar.
Suara itu masih bergema, sebilah pedang menembus lehernya, dan darah mengalir seperti air terjun. Terkadang akan ada teriakan melengking yang menyeramkan. Sampai awan menghilang. Zhou Zili tiba-tiba melebarkan pupilnya. Di berbagai daerah di puncak gunung, ada mayat satu demi satu. Qianlong Jianzong Kang Sanshan berguling, dan ada ekspresi ngeri di wajahnya. Hampir tidak mungkin membayangkan bagaimana Su Yi berani membunuhnya. Gubernur Xiang Tianqiu, Yu Baiting, Zhao Qing, Bai Hanhai, 3 tokoh teratas di kota Gunzu, dan Gubernur Kabupaten Huaiyan semuanya tewas dengan mengenaskan di tanah. Beberapa ditusuk di tenggorokan, dan beberapa dipenggal. Tidak jauh, Su Yi Xingyi memegang pedang, acuh tak acuh seperti biasanya. Gumpalan awan dan kabut menyelimuti sosoknya yang tinggi. Di bawah cahaya langit yang menyilaukan, bocah 17 tahun ini tampak seperti makhluk abadi. Lapisan cahaya dan bayangan misterius dan menggetarkan hati. Zhou Zili, Zheng Tianhe, Mu Zongting, orang yang sering lewat, dan King Jin semuanya diam, hati mereka terbalik, dan mereka tidak bisa tenang. Bahkan Teh Brokat, mereka semua terpesona, mata mereka seolah terpaku pada tubuh Su Yi, dan wajah cerah dan vulgar itu penuh obsesi. Apakah kamu melihat bahwa ketika kamu cukup kuat, kamu tidak peduli dengan trik konspirasi apapun, kamu bisa memotongnya dengan satu pedang? Su Yi berbalik dan menatap Zhou Zili. Zhou Zili bergidik, membungkuk dengan kagum, mengepalkan tinjunya dan berkata, "Terima kasih, Saudara Su, karena telah membantu saya hari ini. Saya tidak akan pernah melupakan kebaikan yang begitu besar, Zhou Zili, selama sisa hidup saya." Suara itu berterima kasih dari lubuk hatiku, dan suara itu bergetar samar karena kegembiraan. Mu Zongting juga buru-buru membungkuk dan membungkuk, usaha Tuan Su untuk membalikkan keadaan kali ini juga mengejutkan Mu Mou, dan di masa depan, jika putranya meminta sesuatu, Mu Mou akan melalui api dan air, dan hatinya akan hancur. Su Yi berkata, "Kamu tidak perlu khawatir, aku membunuh orang-orang ini dan membawa bencana untukmu." Zhou Zili menggertakkan giginya dan berkata, "Raja yang menang dan bajak laut yang kalah, mereka hebat sebelum mereka hidup, tapi sekarang mereka semua mati. Baik itu Yu, Sue, Zhao, 4 Bai klan masih menjadi kekuatan di belakang Xiang Tianqiu, jika mereka ingin membalas dendam, aku akan mengambilnya sendiri." Gerakan kali ini benar-benar terlalu besar. Itu sangat besar sehingga Zhou Zili terkejut, dan menyadari bahwa di hari-hari berikutnya, akan ada kegemparan. Tapi dia tidak punya pilihan selain menghadapinya. "Kakak Su, kali ini, karena urusanku, kamu dan keluarga Su di Yujingcheng memiliki hubungan yang buruk, dan kemungkinan besar kamu akan menjadi sasaran banyak kekuatan, aku." Zhou Zili sedikit khawatir. Su Yi melambaikan tangannya dan menyela, "Dunia ini penuh dengan kekacauan, dan aku seperti awan yang mengambang, jangan bicarakan hal-hal yang menjengkelkan dan membosankan ini." Zhou Zili kehilangan kata-kata. Su Yi tiba-tiba melihat ke kejauhan dan berkata, "Sudah cukupkah kamu melihat?" Semua orang di lapangan terkejut, dan tanpa sadar mengikuti tatapan Su Yi. Wow! Kilau! Dan di punggungnya, berdiri 2 sosok. Salah satunya adalah Ning Xiyu, Master Akademi Tianyuan dengan wajah muda. Yang lainnya adalah pria kurus mengenakan jubah ular piton perak dan jambul bulu. Dalam sekejap mata, elang sisik hijau melayang di puncak gunung barat. Saya mengetahuinya, tetapi saya tidak dapat menyembunyikannya dari mata dan telinga rekan-rekan Taois. Ning Xijia mengabaikan orang lain yang hadir dan tersenyum pada Su Yi. "Shen Jiusong, saya telah melihat Su Gongzi." Mengenakan jubah piton dan mahkota bulu di satu sisi, pria ramping itu juga melangkah maju sambil tersenyum dan mengepalkan tinjunya untuk memberi hormat. Ternyata dia mengendalikan tentara skala merah dan duduk di markis Yunguang di Gunzu. Brokat teh tiba-tiba berubah warna. Sebagai salah satu dari 18 markis Dazhou, Yunguang markis pasti dapat dianggap sebagai tokoh terkenal di dunia. Eksploitasi militernya brilian, dan prajuritnya seperti dewa. Hanya dalam hal eksploitasi militer, ia dapat menempati peringkat 5 besar di antara 18 nama keluarga asing. Dan dia sendiri juga seorang pria yang telah berada di alam master selama bertahun-tahun. Adapun seberapa kuat dia sekarang,
ada pendapat berbeda dari dunia luar. Karena dalam 10 tahun terakhir, Yung Wang Hou hampir tidak pernah bergerak secara langsung, tetapi tidak ada keraguan bahwa orang seperti dia tidak sebanding dengan master biasa. Tapi sekarang, kakek seperti itu, yang duduk di pasukan skala merah dan mengejutkan dunia, mengambil inisiatif untuk maju ke depan untuk menyambut Sui. Hal ini membuat hati Cha Jin merasa bangga. Hampir pada saat yang bersamaan, Zheng Tianhe buru-buru mengingatkan Zhou Zili dengan suara rendah, dan menginformasikan identitas Ning Sihua. Zhou Zi terkejut, menarik napas dalam-dalam, dan memberi hormat, saya telah melihat Tuan Istana Ning, dan Tuan Shen. Sering lewat, King Jin dan Mu Zongting juga bereaksi dan saling memandang, semuanya terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa penguasa istana paling misterius dari Akademi Tianyuan, Ning Siji dan Yung Wang Hou akan muncul bersama. Dan tergantung pada situasinya, keduanya telah menonton pertempuran secara rahasia untuk waktu yang lama. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.